Halo kakak-kakak, selamat datang dan salam pramuka. Wah, tidak terasa ya sudah memasuki Diksar Pram ke-36. Selain dapat teman baru, tentunya kakak-kakak juga berkesempatan menggali ilmu seputar kepramukaan. Nah, di video kali ini kakak-kakak akan diajak untuk memahami apa sih landasan gerakan pramuka. Langsung saja yuk simak penjelasannya. Check this out. Gerakan Pramuka memiliki landasan dasar yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Undang-undang tersebut berisi poin-poin yang mengatur gerakan pramuka sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka yang berasaskan Pancasila. Nah, untuk melengkapi penjelasan dalam undang-undang tersebut, terdapat landasan operasional gerakan pramuka berupa ADART Gerakan Pramuka. ADART Gerakan Pramuka terbaru yaitu hasil Musyawarah Nasional ke-10 tahun 2018. Untuk informasi, ADART ini ditinjau dan disesuaikan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada saat agenda Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Tahukah kakak, sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, dasar acuan gerakan pramuka menggunakan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menekankan bahwa gerakan pramuka merupakan satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Dalam poin ketiga tercantum bahwasannya organisasi lain yang sifatnya menyerupai gerakan pramuka dilarang adanya. Dengan kata lain, Kepres tersebut menggolongkan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu nama, yaitu Gerakan Pramuka. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang berlaku sekarang, organisasi kepanduan selain gerakan pramuka diperbolehkan menyelenggarakan gerakan kepanduan di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, terdapat beberapa istilah yang wajib kakak-kakak ketahui nih. Apa saja ya istilah-istilah itu? Ada 4 istilah yang perlu kakak-kakak ketahui perbedaannya, yaitu gerakan pramuka, pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kepramukaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Sementara itu, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Selain 4 istilah itu, masih ada istilah lain yang perlu kakak-kakak ketahui. Yuk simak uraian berikut ini. Selain istilah-istilah tadi, kakak-kakak juga perlu mengetahui apa sih asas, tujuan, tugas pokok, fungsi, dan sifat gerakan pramuka. Asas gerakan pramuka yaitu Pancasila. Tujuan gerakan pramuka yakni untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menunjang nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Tugas pokok gerakan pramuka yakni menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Adapun fungsi gerakan pramuka yaitu menjadi wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Sementara itu, sifat gerakan pramuka ada 3, yaitu mandiri, sukarela, dan non-politis. Selanjutnya, bagaimana ya pendidikan, nilai, prinsip dasar, dan metode kepramukaan itu?
Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Apa saja ya nilai-nilai kepramukaan itu? Nilai kepramukaan terdiri atas 10 poin, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat, hemat, cermat, dan bersahaja, rajin, terampil, dan gembira, serta patuh dan suka bermusyawarah. Selain nilai-nilai tersebut, terdapat prinsip dasar kepramukaan. Prinsip tersebut meliputi 4 poin. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, tentu saja dibutuhkan metode kepramukaan. Ada 8 poin penting dalam penerapan metode kepramukaan. Pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar sambil melakukan. Ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, kegiatan di alam terbuka. Keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dalam menjalankan metode kepramukaan, digunakanlah sistem Among dan kiasan dasar. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem Among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Selain menggunakan sistem Among, metode kepramukaan juga menerapkan kiasan dasar. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Selain metode pendidikan kepramukaan, seorang pramuka juga wajib mengetahui kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan yang terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kode kehormatan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Tri Satya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa terdiri atas Tri Satya Pramuka Penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa, serta Dasa Dharma. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai dasar acuan gerakan pramuka. Untuk bahan literasi lebih lengkapnya, kakak-kakak bisa mengunduh file Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan ADART Hasil Musyawarah Nasional tahun 2018 di link berikut ini ya. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat menjadi amunisi bekal pengetahuan bagi kakak-kakak untuk menempuh jejak selanjutnya. Ingat selalu moto gerakan pramuka ya, Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Pramuka.